Selamat pagi, siang, ataupun malam buat siapapun yang menonton video ini. Video ini digunakan untuk praktikum interaksi manusia komputer pada Lab Teknik Informatika Universitas Gunadarma. Dan pada pertemuan ketiga ini kita akan membahas mengenai user flow serta struktur navigasi. Tujuan pada praktikum kali ini itu apa? Tujuannya praktikan mampu memahami konsep user flow serta struktur navigasi itu apa. Yang kedua, praktikan mampu membuat user flow serta struktur navigasi yang baru. Lanjut. Di sini ada card sorting dari Jack One Mobile yang minggu lalu sudah kita bahas, dan ini hasil card sortingnya. Seperti yang sudah kalian lakukan minggu lalu, yaitu diskusi atau wawancara, dan pasti kalian melakukan diskusi kelompok juga kan, untuk membahas hasil wawancaranya itu seperti apa. Terus juga kalian membahas tentang card sortingnya, tentang si aplikasi tersebut mau diubah bagaimana, mau desain ulang bagaimana. Pasti kalian sudah membicarakannya, karena pada kali ini kita akan membahas mengenai user flow serta struktur navigasi. Dari hasil wawancara teman-teman semua, pasti kalian juga membahas mengenai struktur navigasi serta user flow-nya yang baru seperti apa. Nah, itu yang biasanya dilakukan oleh developer. Ketika developer sudah melakukan wawancara dengan user, maka mereka akan melakukan diskusi tim untuk menyusun kembali struktur navigasi serta user flow yang barunya. Struktur navigasi sendiri itu apa? Biasanya kita menyebutnya struktur navigasi atau sitemap atau navigasi, ketiganya sama aja. Nah, dia sendiri itu adalah alur program atau alur dari si aplikasinya tersebut. Biasanya harus dibuat secara sederhana dan mudah dimengerti agar siapapun yang melihatnya, baik itu perancang atau developer atau analisis atau programmer, itu bisa memahami maksud dari struktur navigasinya bagaimana. Makanya dibuatlah secara sederhana. Kalau teman-teman melihat di situ ada tanda lingkaran di sini, ini itu namanya konektor ya teman-teman. Kita sebutnya konektor atau penghubung. Nah, nanti seperti ini. Jadi di dalam menu transaksi itu ada menu pembayaran, cuman si pembuatnya ini nggak mau membuat sitemap pembayaran di dalam satu diagram gini, karena nanti terlihat berantakan atau malah tambah ribet. Makanya dibuatlah konektor dengan diberi nama yaitu A. Nah, nanti baru dijelaskan struktur navigasi di menu pembayaran itu apa aja, dengan tetap menuliskan si konektor A-nya tersebut, agar yang tadi saya bilang konektor itu penghubung, agar struktur navigasi yang tadi terhubung dengan struktur navigasi yang kedua, maksudnya saling keterhubungan. User flow sendiri itu apa? User flow itu langkah di dalam program atau aplikasi yang membantu pengembang untuk memahaminya, atau biasa kita sebut juga dengan flowchart. Pasti teman-teman gak asing yang namanya flowchart. Nah, di samping ada contoh mengenai pemesanan hotel dari aplikasi Jack One.
langkah dalam pemesanan hotel di aplikasi Jack1. Yang pertama, kita mencari hotel, kita mau mencari hotel nih. Berarti langkah yang pertama yang kita lakukan adalah membuka si aplikasinya, aplikasi Jack1 tersebut. Langkah kedua, kita membuka berandanya. Lalu nanti muncul di beranda tersebut rekomendasi hotel. Terus kita melakukan langkah ketiganya, kita melakukan pemesanan hotel. Langkah selanjutnya kita melakukan form pemesanan. Di dalam pesan hotel nanti ada yang namanya form pemesanan, form data diri, dan form pembayaran. Dalam form pembayaran nanti akan muncul pop-up pemesanan. Selanjutnya nanti akan muncul simbol decision dengan icon belah ketupat. Kalau ingin melanjutkan atau ingin melakukan booking hotel, maka nanti akan muncul menu riwayatnya. Kalau tidak jadi memesan hotel, akan balik ke berandanya. Nah, ini yang dinamakan user flow, teman-teman. Dan biasanya di dalam user flow yang bagian di dalam proses input output itu biasanya masuk ke dalam data. Dan yang memproses di dalam user flow biasanya kita menyebutnya processing. Dan icon belah ketupat biasanya kita menyebutnya decision atau keputusan. Pasti teman-teman familiar dengan ini semua karena kita sudah belajar mengenai flowchart, dan itu sama aja. Icon persegi itu gunanya untuk apa, icon ganjil genjang itu gunanya untuk apa, icon belah ketupat gunanya untuk apa, itu semua sudah kita pelajarin di flowchart. Jadi teman-teman bisa review ulang pelajaran mengenai flowchart. Oke, mengenai activity dan laporan akhir bisa teman-teman lihat. Oh ya, nih contohnya ada kasus 1. Kasus yang mana hanya kita buka beranda, terus langkah selanjutnya ke rekening, nanti di rekening muncul data dan aktivitas rekening, baru kita pilih share. Itu kasus 1. Terus kasus 2 nanti ada di transaksi, terus langkah selanjutnya ada muncul form bank. Di dalam form bank nanti muncul pop-up transfer, lalu kita pilih share. Ini contoh-contoh kasus di dalam Jack1 Mobile. Oke, mengenai activity dan laporan akhir bisa teman-teman lihat di dalam web. Dan mungkin saya kasih contoh lain mengenai user flow di KRL Access ya. Nah, ini contoh user flow-nya ada melihat informasi lintas KRL. Yang dilakukan membuka aplikasi, terus langkah selanjutnya ada pilih menu beranda, terus yang terakhir user melihat informasi atau berita lintas KRL. Ini user flow untuk melihat informasi lintas KRL. Nanti ada lagi user flow lihat posisi ketiga. Ini contoh-contoh kasusnya ya teman-teman. Ini mengenai user flow. Dan ini untuk site map-nya atau struktur navigasi dalam KRL Access. Seperti ini bisa teman-teman lihat contohnya. Jadi cukup sekian mengenai
user flow serta sitemap. Kurang lebihnya mohon maaf. Maaf kalau ada kata-kata yang kurang jelas dan tidak dipahami. Semoga ilmu yang saya sampaikan dapat bermanfaat dan berguna untuk teman-teman dan bisa menjadi tambahan ilmu juga buat teman-teman. Kalau ada kesalahan dalam penyampaian atau kesalahan dalam berbagi informasinya, bisa teman-teman koreksi langsung ke saya. Terima kasih telah menonton video ini, dan jangan lupa teman-teman jaga kesehatan dimanapun teman-teman berada.